أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Imam Abu Usman Ibnu Ismail Ibni Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Sampai halaman yang ke-76, halaman 76 tentang sifat nuzul wal maji' wal idsyan, sifat turun dan datang bagi Allah. Kata muallif pentahqiq, Tsumma rawa al-muallifu aidan hikayatan fiha. Kemudian muallif juga meriwayatkan sebuah hikayah. Dalam hikayah tersebut Anna Ishaq ibnu Ibrahim al-Handali. Sesungguhnya Ishaq ibnu Ibrahim al-Handali su'ila fi majlisil Amir Abdullah ibni Tahir. Ishaq ibnu Ibrahim al-Handali ditanya dalam sebuah majlis Al-Amir Abdullah ibn Tahir, kaifa yanzilullahu ta'ala kulla lailatin. Ada seorang bertanya, kaifa yanzilullahu ta'ala kulla lailatin. Bagaimana turunnya Allah setiap malam? Faqala lisail. Ishaq ibn Ibrahim berkata kepada menjawab pertanyaan penanya tersebut, asbithu fauqa hatta asifalaka an-nuzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapkan Allah berada di atas hatta asifalaka an-nuzula, maka aku akan mensifati sifat turun Allah kepadamu. Aku akan memberikan keterangan tentang sifat turunnya Allah. Faqala ar-rajulu, penanya tadi berkata, asbatuhu fauqa. Aku sudah menetapkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Kemudian Ishaq menjawab, qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Dan Rabbmu telah datang dan malaikat dalam keadaan berbaris. Faqala al-Amir Abdullah ibnu Tahir, amirnya Abdullah ibnu Tahir berkata, ya Aba Ya'qub, wahai Abu Ya'qub. Kunyah dari Ishaq ibnu Ibrahim. Wahai Abu Ya'qub, hadza yaumal qiyamah. Ayat tersebut Allah datang itu pada hari kiamat. Dan Ishaq menjawab, A'izzallah al-Amir, muliakan Allah wahai Amir, wa man yaji'u yaumal qiyamah, dan siapa yang datang pada hari kiamat, man yamna'uhu al-yauma, maka siapa yang bisa mencegahnya untuk datang pada hari ini. Wa man yaji'u yaumal qiyamah, man yamna'uhu al-yauma. Jika Allah itu satu zat yang kelak akan datang pada hari kiamat, maka siapa yang akan bisa mencegahnya untuk datang pada hari ini? Khulasahnya, tadi ditanya tentang bagaimana sifat nuzulnya Allah, jawabannya dengan sifat datang. Intinya penetapan sebagaimana adanya, sebagaimana nas-nas tersebut datang, ditetapkan apa adanya. Thumma intaqala al-muallifu ila dzikri hadisin nuzul wa turuqihi. Kemudian penulis berpindah
untuk menyebutkan hadis tentang sifat turunnya Allah dan jalan-jalan periwayatannya. Faqala wa khabaru nuzulir rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi. Khabar tentang turunnya Ar-Rabb Allah kulla lailatin di setiap malam ila sama'id dunya ke langit dunia khabarun muttafaqun adalah suatu khabar yang telah disepakati ala sihatihi tentang keabsahannya, mukharrajun telah dikeluarkan fi sahihaini dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim min tariqi Malik dari jalan Malik ibni Anas anis Zuhri anil Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah. Kemudian yang bawahnya itu dilewati langsung poin yang ke-7. Halaman 82. Halaman 82 poin yang ke-7 luzumus sunnah wa tarkul bid'ah. Berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Aurada al-mu'allifu ma hasala fi majli Yazid ibni Harun. Penulis mendatangkan sebuah kejadian yang terjadi di majelisnya Yazid ibni Harun. Faqad rawa Yazid hadis ar-ru'ya fasa'alahu rajulun. Yazid telah meriwayatkan hadis tentang ru'yah, yakni tentang ru'yah Allah kelak akan dilihat pada hari kiamat. Fasa'alahu rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, ma makna hadzal hadis? Wa Yazid, apa arti hadis ini? Faghadiba Yazid, kemudian Yazid marah wa qala ma asbahaka bisabir wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bihi. Betapa miripnya engkau ini dengan sabir dan betapa butuhnya engkau pada sesuatu yang telah dilakukan terhadap sabir. Wailak, celaka engkau. Wa man yadri kaifa hadza, dan siapakah yang tahu tentang ruqyah ini? Ila an qala, kemudian sampai ucapan Yazid, idza sami'tum al-hadisa an Rasulillah, jika engkau mendengar hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tabtadi'u fihi, dan janganlah engkau mengada-adakan. Fa innakum in ittaba'tumuhu, karena sesungguhnya engkau jika engkau mengikutinya, walam tumaru fihi salamtum, dan engkau tidak mendebatnya dalam hadis tersebut, salamtum, maka engkau akan selamat. Wa in lam taf'alu halaktum, dan jika engkau tidak melakukannya maka engkau akan binasa. Wa ba'da hadza saqa al-mu'allifu qissata Sabir ibni Asal al-Iraqi. Setelah menyebutkan kisah tersebut, penulis menyertakan kisah tentang Sabir ibni Asal al-Iraqi wa huwa alladhi asyara ilaihi Yazid ibnu Harun fi kalamihi. Jadi Sabir yang mana beliau itu telah diisyaratkan Yazid ibnu Harun dalam ucapannya. Wa mulakhasu hadil kisah, ringkasan dari kisah Sabir, anna Sabirun kana yas'alu an mutasyabihil Qur'an. Sabir, sesungguhnya Sabir ini senantiasa bertanya tentang mutasyabihil Qur'an, ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih, yang samar. Fasala Umar ibn al-Khattab, Sabir bertanya kepada Umar ibn al-Khattab an qaulihi wadh-dhariyati dharwa. Sabir bertanya kepada Umar ibn al-Khattab tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala wadh-dhariyati dharwa falhamilati wikra. Fama ba'dahuma, dan ayat-ayat setelahnya. Apa artinya wadh-dhariyati dharwa? Demi angin yang menerbangkan debu, falhamilati wikra, dan demi awan yang mengandung hujan. Insyaallah seperti itu.
Dan Sabiq itu bertanya ayat-ayat yang setelahnya. Fa'ajabahu Umar. Umar pun menjawabnya. Tsumma darabahu darban syadidan. Kemudian Umar darabahu, memukul Sabiq dengan pukulan yang sangat kuat. Wa bu'isa bihi ilal Basrah. Kemudian diasingkan ke Basrah. Wa khurima alaihi mujalasatun nas. Diharamkan atas Sabiq itu berkumpul bermajelis dengan manusia-manusia hatta raja'a an ra'yihi, sampai Sabiq kembali dari pendapatnya wa taba, dan bertaubat. Fa'adzina lahu Umar, maka Umar mengizinkan bi mujalasatihim, mengizinkan Sabiq untuk berkumpul terhadap bermujalasah, nongkrong dengan Sabiq. Waqad qala Abu Bakar al-Ajuri fi kitab syariah, dan sungguh Abu Bakar al-Ajuri telah berkata dalam kitabnya Asy-Syariah, ba'da'an rawah hadil kisah, setelah meriwayatkan kisah ini. Fa in qala qail, jika ada yang berkata, faman sa'al an tafsiri wadzariyati darwa falhamilati wikra istahaqqa ad-darba. Jika ada yang berkata, siapa saja yang bertanya tentang tafsir wadzariyati darwa falhamilati wikra istahaqqa ad-darba, maka orang tersebut berhak untuk dipukul, wa tankil, berhak untuk mendapatkan peringatan, wal hajrah, dihajar. Qila lau lam yakun darbu Umar radhiyallahu anhu bisababi hadhil mas'alah. Kemudian dikatakan kepadanya, pukulan Umar terhadap Sabiq bukan karena permasalahan ini. Walakin lamma balagha Umar radhiyallahu anhu maka na yus'alu anhu min mutasyabihil Qur'an min qablu ayyarahu ulima annahu maftunun. Akan tetapi ketika sampai kepada Umar, maka na yus'alu anhu, tentang apa yang ditanyakan dari ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an sebelumnya, padahal dia sudah tahu ulima annahu maftunun, maka diketahui bahwa Sabiq itu seorang yang terfitnah. Qad saghala nafsahu bima la ya'udu alai naf'uhu. Sabiq telah menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Terus apa itu Mas Alvin? Ulima. Wa ulima anna istighalahu bi talabil ilmil wajibat minal halali wal harami aula bihi. Dan diketahui sibuknya dia dengan menuntut ilmu yang wajib dari perkara-perkara yang halal dan haram lebih layak. Wa tatallubu ilmin sunani Rasulillah alaihi salatu wasallam aula bihi, dan belajar ilmu sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih layak. Falamma ulima anna muqbilun ala ma la yanfa'uhu sa'ala Umar radhiyallahu anhu. Dan ketika diketahui bahwasanya dia itu belajar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dia dengan belajar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, Umar bertanya, Umar meminta kepada Rabbnya, ayyumkinahu minhu hatta yankulu bihi, meminta kepada Allah untuk memperingatkan dari Sabiq, wa hatta yahdhara ghairahu, dan sampai Umar memperingatkan orang lain. Li'annahu ra'in, karena Umar Ibnul Khattab adalah pemimpin, yajibu alaihi tafakkudu ra'iyatihi, yang wajib baginya untuk menjaga, menghilangkan dari rakyatnya fi hadza wa fi ghairihi, dari syubhat-syubhat tersebut dalam masalah ini dan masalah yang lainnya. Fa amkanallahu azza wa jalla minhu. Gak sulitnya. Tsumma aurada al-muallifu ba'du aqwalil a'immah fi nahyi anil bid'ah fid din. Kemudian muallif aurada mendatangkan ba'dul aqwalil a'immah, sebagian ucapan-ucapan imam-imam fi nahyi, dalam larangan, anil bid'ah, dari kebid'ahan fid din, dalam masalah agama, wa tarkil ahwa,
dan meninggalkan hawa nafsu wal bu'di anil mira'i wal jidal. Ucapan-ucapan a'imah untuk menjauhkan diri dari berdebat. Apa bedanya mira' dan jidal? Mana bedanya mana? Dan ucapan-ucapan a'imah memerintahkan untuk menjauh dari berdebat. Wal amri bittiba'i sunnah, dan perintah untuk mengikuti sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Faqad rawa anil Imam Malik bin Anas qaulan, dan sungguh mu'alif telah meriwayatkan dari Malik bin Anas qaulan, sebuah ucapan yahdharu, yuhadziru atau yahdharu? Yuhadziru memperingatkan fihi, dalam ucapan tersebut, anil bid'ah, dari kebid'ahan. Falamma su'ila an ahlil bid'ah, maka ketika beliau ditanya tentang ahlul bid'ah, qala, Imam Malik menjawab, humul ladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi, mereka itu adalah orang-orang yang berbicara dalam nama-nama Allah, wa sifati, dan sifat-sifatnya, wa kalamihi, kalam Allah, wa ilmihi, tentang ilmunya Allah, wa qudratihi, la yaskutuna amma sakata anhu as-sahabah wat tabi'un, mereka itu tidak mau diam dari perkara yang para sahabat dan tabi'in itu diam. Warwa an Umar ibni Abdul Aziz, mu'alif meriwayatkan dari Umar ibni Abdul Aziz, anna su'ila an syai'in minal ahwa. Umar ibni Abdul Aziz ditanya tentang sesuatu tentang ahwa. Fa'ajaba. Coba terjemahnya Mas Alvin. Jawabannya Umar ibni Abdul Aziz. Ilzam. Bacanya dulu. Mahatnya. Terus wa ilaha, yang mana? Bukan ilah itu, ilah Tuhan itu, makhluk. Ya, PR dulu. Ucapan Umar ibni Abdul Aziz, PR, insyaallah. Kemudian bawahnya, warawa an Sufyan ibni Uyainah qaulahu, penulis meriwayatkan dari Sufyan ibni Uyainah, ucapannya, kullu ma wasafahu Allah bihi nafsahu fi kitabihi fa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu anhu. Segala sesuatu, semua yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Quran, fa tafsiruhu, maka tafsirnya adalah tilawatuhu, adalah bacaannya tersebut, wa sukutu anhu, dan diam dari bacaan tersebut. Tsumma rawa'an ba'dil a'immah, kemudian mu'alif meriwayatkan dari sebagian a'immah, an-naum, sungguhnya mereka a'immah, lamma su'ilu, ketika mereka ditanya an akhbari sifat, tentang hadis-hadis sifat, qalu, mereka menjawab, amirruha kama ja'at bila kaif, jalankan apa adanya tanpa membagaimanakan. Jalankan apa adanya tanpa membagaimanakan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa qaulum radhiyallahu anhum amirruha kama ja'at, maka ucapan mereka para a'immah, amirruha kama ja'at, jalankan apa adanya sebagaimana datangnya. Raddun alal mu'attilah, tiada sebuah bantahan bagi al-mu'attilah, suatu kaum yang menafikan sifat-sifat Allah, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Amirruha kama ja'at, tetapkan sebagaimana datangnya. Bantahan kepada al-mu'attilah. Wa qauluhum bila kaif, ucapan mereka bila kaif, tanpa membagaimanakan, raddun ala al-mumatsilah, bantahan bagi mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Wa qala, Ibnu Taimiyah berkata, wa qaulum amirruha kama ja'at,
ucapan mereka jalankan sebagaimana datangnya yaqtadi ibqa adalalatiha ala ma hiya alaihi, melazimkan mengharuskan untuk membiarkan dalalahnya sebagaimana adanya. Fa inna, karena sesungguhnya dalalahnya itu ja'at alfadhun dalatun ala ma'anin, telah datang lafaz-lafaz yang menunjukkan atas makna-makna. Falau kanat dalalatuhu muntafiyatan, dan seandainya dalalahnya itu ternafikan, lakanal wajib, tentunya yang wajib ayyuqala, dikatakan amirru lafdhuha, jalankan lafaz-lafaznya, ma'a i'tiqadi anal mafhum minha ghairu muradin, jalankan dengan apa adanya lafaz-lafaznya, disertai dengan keyakinan bahwasanya yang difahami itu bukanlah yang diinginkan. Au amirru lafdhuha, jalankan lafaz-lafaznya ma'a i'tiqadi annallaha la yusafu bima dallat alaihi haqiqatan, lafaznya dijalankan apa adanya tapi dibarengi dengan keyakinan sesungguhnya Allah tidak disifati dengan apa yang ditunjukkan lafaz tersebut secara hakikat. Wahina idzin, dan jika seperti itu fala takunu qad umirrat kama ja'at, maka keberadaannya tidak dijalankan sebagaimana adanya. Wala yuqalu hina idzin, dan ketika itu tidak dikatakan bila kaifin, tanpa membagaimanakan. Nafyul kaif, karena menafikan kaif, amma laisa bisabitin laghun minal qaul. Pengupengan. Tsumma auradu al-mu'allifu qaulan lil Imam Az-Zuhri. Kemudian mu'allif mendatangkan ucapan Imam Az-Zuhri, tsumma libadi salaf. Kemudian ucapan sebagian salaf, haula wujubi taslim bima warada fil kitabi was sunnah, seputar wajibnya menerima dengan apa saja yang telah datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ba'da dzalika, dan setelahnya rawa al-mu'allif, mu'allif meriwayatkan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, inna hadzal dina bada'a ghariban, sesungguhnya agama ini, dibaca majhul apa maklum iki bada'a? Maklum. Inna hadzal dina bada'a ghariban, sesungguhnya agama ini datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing, kama bada'a, sebagaimana datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Qila ya Rasulullah, wa manil ghuraba, siapa itu al-ghuraba wa Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati, mereka itu adalah orang-orang yang menghidupkan ajaran-ajaranku mim ba'di, setelahku, wa yu'allimunaha ibadallah, dan mereka mengajarkan sunnah-sunnahku kepada hamba-hamba Allah. Itulah orang-orang asing menghidupkan sunnah beliau dan mengajarkannya kepada manusia. Tsumma rawaan Abi Ubaid Al-Qasim. Kemudian mu'allif meriwayatkan dari Abu Ubaid Al-Qasim Ibni Salam, qaulan fi fadli ittiba'i sunnah, sebuah ucapan tentang keutamaan mengikuti as-sunnah. Wa aurada qaulan Ibni Mas'ud, kemudian mendatangkan ucapan dari Abdullah Ibnu Mas'ud fi adamil qabul bi ghairi ilmin, fi adamil ya jazakumullah khairan, fi adamil qaul, untuk tidak berucap bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Wa fihi yaqulu, dalam qaul tersebut Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, fa inna minal ilmi, karena sesungguhnya termasuk bagian dari ilmu, ayakula, seseorang itu mengucapkan ayakula lima la ya'lam, mengucapkan pada suatu perkara yang dia tidak tahu, Allahu a'lam, ditanya terhadap sesuatu yang tidak
dia dengan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, dia mengucapkan Allahu a'lam. Itu adalah termasuk bagian dari ilmu. Wa ba'dahu, dan setelahnya rawa al-muallif bi sanadihi an Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi kisah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah rawa fiha Muhammad ibn Ka'ab an Ibni Abbas radhiyallahu anhu hadisan tawilan anil Rasul alaihi salatu wasalam, meriwayatkan sebuah hadis yang sangat panjang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Wasyahid fihi, dan intinya kama yatharuli, sebagaimana yang nampak bagiku, wa ma warada fi akhiril hadis, yaitu apa yang tercantum yang datang dalam akhir hadis, wa huwa qauluhu, yaitu ucapan beliau al-amru salasatun amrun bayyinun rusduhu fattabi'uhu, suatu perkara yang jelas rusduhu apa? Amrun bayyinun rusduhu suatu perkara yang telah jelas rusduhu petunjuknya, fattabi'uhu maka ikutilah. Wa amrun bayyinun ghayyuhu, suatu perkara yang jelas ghayy kesesatannya, fajtanibuhu maka jauhilah. Wa amrun ikhtalafa fihi, dan suatu perkara yang ukhtulifa fihi, diperselisihkan dalam perkara tersebut, fakiluhu ila Allah azza wa jalla, maka serahkan kepada Allah azza wa jalla. Wa qad takallama al ulama fi hadzal hadis fa ba'duhum abtalahu wa ba'duhum dha'afahu kama sayati inda takhrijihi, dan sungguh ahlul ilmi telah berbicara dalam hadis ini, nanti berarti dalam hadis ini fa ba'duhum abtalahu, sebagian mereka ada yang membatilkan, menganggap batil hadis ini, wa ba'duhum, dan sebagian mereka do'afahu, mendo'ifkan hadis tersebut, kama sayati ingda takhriji, sebagaimana akan datang dalam takhrijnya. Wa bihadza yantahi al-mu'allifu minal kalami fi mabhasi isbati sifati lillahi ta'ala ala ma yaliku bihi, dan dengan ini penulis mengakhiri dalam pembahasan penetapan sifat-sifat bagi Allah ala ma yaliku bihi, dengan sesuatu yang layak bagi Allah, wal imanu bidzalika duna su'al anil kaifiyah, dan wajibnya beriman dengan sifat-sifat Allah tersebut tanpa bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Wa ma yata'allaqu bihadza mimma warada fil i'tisam bil kitabi was sunnah, dan segala sesuatu yata'allaqu yang berhubungan dengan ini, mimma waroda, dengan apa yang telah datang dalam pembahasan al-i'tisam, berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah, wal iktisar ala ma waroda, dan mencukupkan diri dengan apa yang telah datang, wa adamil qaul fi dinillahi ta'ala bi ghairi ilmin, dan tidak mengucapkan sesuatu dalam agama Allah tanpa ilmu, khosotan fi babil asma'i wa sifat, terlebih-lebih dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walaqad afadhu al-mu'allifu rahimahullah, dan sungguh mu'allif telah menjelaskan dengan panjang lebar rahimahullah fi bayani hadzal mabahas, dalam penjelasan pembahasan ini, li ahammiyatihi, karena pentingnya pembahasan ini, fahuwa yabhasu fi takriri madhabi ahli sunnah, yaitu pembahasan dalam penetapan madhab ahli sunnah fi sifatillahi ta'ala, tentang sifat-sifat Allah ta'ala, wa raddu alal munkirin, dan bantahan kepada mereka-mereka yang mengingkari libadi sifat, terhadap sebagian sifat-sifat ini, wa munaqashatihim, dan membantah mereka. Allah taala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.